gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan Yesus atas setiap kami pagi hari ini. Kami ada di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu, semua karena Tuhan, semua karena kasih-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati setiap kebaikan, setiap kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kasih setiamu kami nikmati pagi hari ini saat kami datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberikan bagi setiap kami kekuatan, pengharapan yang baru, memberikan bagi setiap kami iman yang dikuatkan dan diteguhkan, sehingga setiap lutut yang goyah boleh dikuatkan pagi hari ini. Kami menerima kemenangan, kami menerima sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan kami sambut kehadiran-Mu, sukacita-Mu di tempat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang berkati, bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari boleh berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Kata minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kata Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita yang melimpah. Yes Lord, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Kata inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Dan ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Perkatakan dengan imanmu, sekaranglah saatnya firman Allah sudah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semuanya lambaikan tanganmu, katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari semua umat yang menerima janji Tuhan, bersama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan
bersukacita lebih lagi, amin. Karena saat kita bersukacita, kekuatan baru mengalir atas kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi dari awal katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Siap semua kita ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, amin, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi lebih dahsyat, amin. Ratakan tanah bergelombang, bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Berlubang, yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Kita sama-sama baca dengan iman. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
rumah tanggaku disertai Tuhan, dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Setiap perkataan kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami perkatakan dengan segenap hati kami tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Semua akan Kau genapi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau orapata kaya nama sikiara labasi. Kau berikan kesempatan pada kami untuk kami boleh memperkatakan akan janji iman kepadamu Tuhan, akan firman-Mu di dalam deklarasi iman kami pada pagi hari ini. Biarlah itu terjadi atas umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, hingga hadirat-Mu yang ada di tempat ini boleh mengerjakan di dalam setiap kehidupan mereka. Semua keluarga-keluarga diberkati. Semua gereja Tuhan boleh bangkit menyatakan terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya gereja Tuhan dinyatakan. Sehingga terang Tuhan ada pada setiap gereja-Mu. Dimanapun gereja Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Di mana gereja Tuhan ada, membawa dampak, membawa pemulihan bagi kota dan bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami pagi hari ini kami deklarasikan kepadamu, ora batakaya nama sikiara la batakaya nama se. Kami bawa negeri kami Indonesia menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang memuji, Indonesia yang menyembah, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan bangsa kami boleh dipulihkan. Kami akan melihat setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan kota kami Sidoarjo menjadi kota doa. Sidoarjo bangkit. Sidoarjo menyatakan terang kemuliaan-Mu. Sidoarjo menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Setiap orang Patakaya Namasi, desa-desa yang saat ini masih didiami Kedar akan memuliakan Engkau Tuhan. Setiap desa-desa orang Patakaya memuji memuliakan Engkau. Bahkan setiap rumah-rumah akan menaikkan puji-pujian kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidoarjo dimenangkan bagi Tuhan. Sidoarjo bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Ora batakaya nama sikiara la batakarabase. Lewat gereja-Mu Tuhan, Sidoarjo boleh mengalami kemenangan. Indonesia juga diubahkan. Kami akan melihat tari-tarian di jalan-jalan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Ora batakaya nama sikiara la batakaya nama si. Kalau hari-hari ini Tuhan mulai politik mulai menghangat. Hari-hari ini Bapak, ora batakaya nama sikiara la basi. Suasana politik mulai ora batakaya nama menghangat Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dan segala roh-roh yang hendak mengacau balaukan acara pemilu yang hendak terjadi nanti Tuhan melalui politik saat ini. Baik itu roh-roh yang ada di udara, penghulu, penguasa, pemerintah, kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan yang hendak mengacaukan politik yang akan terjadi, yang akan pemilu pora patakaya nama sikiara labase.
Saat ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami hancurkan kuasanya. Kami tolak usir keluar dari negeri kami, dari kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, keamanan terjadi atas kehadiran-Mu Tuhan. Bila Engkau dinaikkan, Engkau dipuji, Engkau ditinggikan di tempat ini. Engkau Tuhan yang beracara bagi kota dan negeri kami, sehingga keamanan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah rancangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Jalan hidup manusia, liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri, pimpinlah jiwaku yang lemah ini. Inilah doaku ya Tuhanku. Jalan hidup manusia, liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri, pimpinlah jiwaku yang lemah ini. Inilah doaku ya Tuhanku. Kami terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikanku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikanku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Mari naikkan pujian ini dari awal. Jalan hidup manusia, liku-liku penuh tantangan, badai menimpa ku sendiri, sedih susah putus asa. Jangan kau biarkan ku jalan sendiri, pimpinlah jiwaku
Yesus ku tenang melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok harapan. Ku terima janji firman-Nya, Dia berikan ku kemenangan. Roh Kudus pegang tanganku, penuhi kehidupanku. Bersama Yesus ku tenang melewati badai hidup. Dia pastikan hari esok penuh harapan. Dia pastikan hari Dia esok pastikan hari esok penuh harapan. Dia pastikan hari esok penuh Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan yang berikan kepada kami. Bukan karena kami, bukan karena kami yang memilih, namun Engkau Tuhan yang memilih kami. Engkau yang memilih setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Karena Engkau yang telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh hidup di dalam terang kudus-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan kami amat-Mu Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Kami mau bersatu hati. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan. Seturut dengan firman-Mu. Tuhan buat kota kami, kota Sidoarjo. Karena firman-Mu berkata, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Karena kami Tuhan semua bersatu hati bersepakat. Berdoa untuk kota kami Tuhan. Kota Sidoarjo. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk para umat-Mu Tuhan. Secara khusus di tempat ini, di kota ini Tuhan. Tuhan berikan curahkan Tuhan. Roh-Mu Tuhan, roh sukacita. Damai sejahtera, berkat-berkat dicurahkan kepada umat-Mu. Supaya mereka boleh menjadi terang bagi kota kami Tuhan. Mereka boleh jadi berkat bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan. Untuk para FA, untuk gembala-gembala FA. Tuhan berikan kesatuan hati. Tuhan di dalam memenangkan jiwa tumbuh bersama. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau telah mengutus setiap kami Tuhan. Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk memenangkan kota kami, kota Sidoarjo. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk generasi penerus di tempat ini. Di kota ini Tuhan. Tuhan berkati generasi penerus. Generasi-generasi muda. Jadikan mereka Tuhan generasi yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka Tuhan generasi yang hidup seturut dengan firman-Mu. Mencintai Engkau Tuhan. Cinta akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong mereka. Yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan. Semua sakit penyakit. Ya Tuhan disembuhkan. Tuhan sang sakit jantung, sakit gagal ginjal, sakit kanker. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh kesembuhan itu Tuhan dicurahkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Di tengah umat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya mereka disembuhkan. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya Engkau terus mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Biarlah kursi-kursi yang kosong ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus. Jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Memenuhi gereja-Mu di tempat ini. Mereka boleh bersama-sama dengan kami semua. Untuk berseru. Untuk bermazmur bagi-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-hamba-Mu juga di tempat ini. Juga gembala kami Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memakai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi oh Tuhan alat-Mu Tuhan. Untuk melayani Tuhan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Ada kemenangan. Ada pemulihan. Tuhan ada kemenangan, ada pertumbuhan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan juga para hamba-Mu dari kesombongan rohani ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai mereka lebih luas, lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan segenap jiwa kami Tuhan. Kami persembahkan untuk Engkau di hadapan-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap
bersama katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Jadikan kami Tuhan makin hari makin dewasa, makin hari makin mengerti atas kebenaran firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema doa bertalu-talu menarik hadirat Allah. Saudara, mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13, dikatakan demikian, saya baca. Dan karena Hana berkata-kata dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak kedengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara, mengapa pada hari ini saya mengambil tema tentang doa bertalu-talu? Apa artinya doa bertalu-talu? Artinya doa itu doa yang terus-menerus tidak berhenti. Yang kita baca bersama-sama bahwa pada waktu Hana berdoa terus-menerus sampai bibirnya hanya berkomat-kamit dan tidak mengeluarkan suara, sehingga Nabi Eli merasa dia mabuk. Tetapi satu sisi saudara, doa bertalu-talu itu mempunyai kunci yang bisa menarik kuasa mujizat Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen yang letih, yang sering mengatakan capek aku berdoa. Rasanya Tuhan itu tidak dengar doa saya. Berapa banyak orang Kristen sudah menyerah. Baru pada persoalan ini didoakan belum dijawab, tambah lagi persoalan. Sudah tambah persoalan, tambah lagi. Sampai berdoa menjadi doa yang capek. Kalau sudah orang Kristen mempunyai ucapan aku letih berdoa, itu tandanya dia sudah ada di jurang yang sangat dalam menuju pada kegagalan. Karena setiap orang Kristen selalu ingin setiap doanya di masa sukar dikabulkan secara instan. Padahal Tuhan itu mempunyai rancangan, dan rancangan yang dia sangat sempurna, dan kapan dia akan
kabulkan doa saudara, kapan saudara diizinkan mendapatkan masa sukar, kapan saudara diberikan jalan dan tinggal saudara mau pilih jalan yang benar atau jalan yang tidak benar, itu pilihan. Dan waktu saudara memilih yang benar dan saudara praktekkan dalam hidup saudara, saudara mulai menarik hubungan, konektivitas dengan Roh Allah. Tetapi itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Kapan yang doa saudara dijawab? Karena Tuhan tahu. Tuhan mengerti kapasitas, capability, kekuatan, ketahanan saudara untuk menerima berkat itu. Kalau kita meleset terlalu pagi, saudara menjadi sombong. Kalau Tuhan meleset, atau Tuhan bukan meleset, terlalu pagi, padahal dia tahu belum waktunya, karena dia mau mencoba saudara, menguji saudara. Kalau belum waktunya, saudara akan jadi sombong. Maka dari itu kita seringkali salah persepsi, salah sangka, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Hari ini kita ada belajar, ada beberapa rahasia terobosan mujizat dengan doa bertalu-talu oleh Hana. Di saat Hana menghadapi masa sukar. Apa masa sukar yang dihadapi Hana, saudara? Yang pertama, saudara. Yang lain. Hana melakukan doa bertalu-talu yang menarik mujizat karena didasari oleh pengenalan atas karakter Allah, yaitu atas kemahaannya. Hana mengerti Allah yang dia sembah itu serba maha, maha kasih. Dan Hana tahu kalau dia maha kasih, walaupun hanya di dalam keadaan sangat terpuruk yang dilihat oleh keadaan tidak mungkin bisa diselesaikan. Tapi Hana punya pengenalan bahwa Tuhan itu maha kasih dan maha kuasa. Dia sanggup mengubah yang tidak ada jadi ada. Dia sanggup membuat jalan di padang gurun. Yang mana padang gurun itu tidak mungkin bisa dibuat jalan. Dan dia sanggup membuat padang belantaran menjadi sungai. Dia sanggup orang lepra disembuhkan. Dia sanggup mengucapkan sepatah kata. Sembuh, maka terjadi kesembuhan. Maka Hana dia pada waktu dia mengalami tekanan. Dia mengalami persoalan. Tetapi yang pertama dia mengenal Allah yang dia sembah itu serba maha. Maha kuasa. Saudara, kalau kita mau mengerti kemahaannya dia, saudara tidak akan mudah bimbang. Walaupun sakit saudara, dokter mengatakan paling negatif, saudara punya iman. Allah yang kusembah itu Allah maha kasih. Beri kemuliaan bagi Allah. Allah yang kita sembah itu maha kuasa. Dan persoalannya bagaimana supaya kemahaan itu bisa kita nikmati. Kita perlu kenal dia. Dia maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang kita sembah itu Allah yang kreatif. Saudara bisa bayangkan saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia yang serupa dengan dia kreatif. Dia ambil itu debu dan tanah. Dia bentuk manusia serupa dengan dia. Dan setelah itu saudara, dia hembuskan nafasnya. Maka jadilah Adam. Tetapi persoalannya saudara, kita itu kerap hanya melihat luarnya. Bagaimana mekanisme yang di dalam. Saudara coba pikirkan. Saudara dikasih ginjal.
untuk membersihkan racun-racun. Saudara dikasih lever untuk menyaring asupan-asupan yang tidak diizinkan untuk merusak tubuh kita. Saudara diberi jantung, Tuhan punya kreatif. Jantung itu bisa memompa ribuan liter setiap hari. Dan Tuhan menciptakan manusia. Kita terjadi bilion-bilion sel di dalam tubuh kita. Bagaimana Allah tidak berkreatif? Allah sangat kreatif. Kreatifnya di luar kekuasaan manusia. Manusia hanya bisa membuat rekayasa, tetapi tidak bisa menciptakan manusia. Bagaimana Tuhan mengatakan, Adam, kamu tidak bisa sendirian, kamu perlu seorang penolong. Dia kreatif waktu Adam tertidur dengan nyenyak. Diambilnya tulang rusuk. Dibangunlah wanita, jadi wanita. Tetapi persoalannya apakah itu tulangnya laki-laki itu berkurang satu? Tidak. Tetap. Itu adalah suatu frasa di alam spiritual, saudara. Supaya saudara dan saya mengerti betapa maha dahsyatnya Tuhan. Betapa maha kasihnya Tuhan. Adam sendirian ada di Taman Eden yang sudah dicukupi semua kebutuhannya. Ada tanaman, ada emas, ada sungai. Tidak ada kekurangan. Tapi Adam ditegur oleh Tuhan. Adam, kamu tidak bisa sendirian. Kamu perlu penolong. Itu tandanya Tuhan yang kita sembah itu maha tahu. Maha kasih setiap kebutuhan saudara dan saya. Maka dari itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Setiap kebutuhan saudara. Masalahnya kalau saudara sedang kekurangan. Karena kita tidak tahu bagaimana kita melakukan ibadah yang benar. Bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Hana dia mengerti menyentuh hati Tuhan. Hana mengerti, ya Allah yang dia sembah adalah Jehovah Jireh. Yaitu Allah yang menyediakan setiap kebutuhannya. Dia butuh pengakuan. Karena keadaan mengatakan dia itu mandul. Saudara pada zaman itu saudara, kalau ada orang yang wanita yang mandul itu seperti aib. Dia akan disisihkan di komunitas. Dia stres berat. Tetapi karena pengenalan Hana, dia Allah. Dia mengenal Allah sebagai Jehovah Shalom. Saudara, setiap saudara kalau mengerti bahwa Allah itu Raja Damai, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, jika saudara mencari kerajaan Allah, saudara melakukan kebenaran firman, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Kalau saudara sedang mengalami sakit penyakit, mendapatkan tekanan, dokter mengatakan tidak mungkin kamu bisa sembuh. Saudara, saya melayani lebih dari 20 tahun, 26 tahun. Saya melihat begitu banyak yang dokter mengatakan tidak mungkin. Tetapi fakta membuktikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini bukti Tuhan. Maka dari itu kita akan melanjutkan rahasia bagaimana Hana
melakukan doa yang bertalu-talu. Doa yang bertalu-talu itu dia tidak pernah merasa letih, dia tidak pernah merasa capek untuk berdoa. Banyak orang Kristen mengatakan aku capek sudah. Semua sudah saya lakukan, semua sudah saya lakukan. Mengapa Hana bisa bertahan? Hanya melakukan doa yang bertalu-talu untuk menarik mujizat Tuhan karena iman Hana kepada Allah yang sudah terproses di saat menghadapi masa sukar. Saudara, iman itu harus dibentuk. Dengan apa? Saudara harus berani melakukan seperti yang Hana lakukan. Hana divonis bahwa oleh komunitas bahwa dia mandul. Dan dia disisihkan, dia dapat tekanan yang begitu berat. Yang lebih jahat lagi dia dihina oleh madu suaminya yaitu Penina. Karena suami Hana yang bernama Elkana, dia mempunyai 2 istri. Satu yang pertama Hana, yang kedua Penina. Hana nggak punya anak, Penina punya anak. Dan Penina sering sekali menghina dia. Dan Hana juga mengalami ketidakadilan oleh suaminya selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, bagaimana Hana bisa bertahan? Bagaimana Hana sebagai orang percaya? Dia bisa bertahan, dia ditekan, dia dikatakan mandul, dan dia dihina, dan Penina yaitu istri kedua selalu mengejek, dan bagian berkat-berkat yang dibagikan korban Penina dapatnya lebih banyak daripada Hana. Banyak orang Kristen yang mengalami hal semacam ini, dia putus arang. Sudah, aku nyerah. Saudara, kata menyerah itu yang ditunggu-tunggu oleh si jahat. Pada waktu saudara mendeklarasikan saudara menyerah, itu tandanya saudara tidak mengenal Tuhan yang saudara sembah. Itu tandanya ada pengkhianatan dalam hidup saudara, karena saudara sudah dibayar lunas oleh darah Yesus dengan mengorbankan nyawanya untuk saudara. Saudara, di dalam Alkitab Hana mengalami tekanannya bukan setahari 2 hari, bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun dia dihina, dia diejek, dia disingkirkan, dijauhkan. Tetapi persoalannya bagaimana dia bisa bertahan? Kita belajar. Yang kedua, saudara, kita pelajari dari konteks yang saya akan bawakan. Di kitab 1 Samuel pasal 1 sampai 7. Saya baca untuk saudara. Ada seorang laki-laki dari Romatain. Zovin dari pegunungan Efraim. Nama Elkana bin Yeroham bin Eliu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Ada problem gak? Orang punya 2 istri. Siapa yang merasa tidak ada problem? Angkat tangan. Siapa yang merasa ada problem? Punya 2 istri. Kok tidak ada yang angkat tangan? Siapa yang merasa problem punya 2 istri? Angkat tangan. Sehingga ngangkat tangan kepingin bojo loro itu.
Saudara, manajemen, saya punya teman saudara. Kita harus belajar bagaimana bisa memanage sebuah perusahaan yang orangnya banyak sama memanage 2 orang istri. Angel nih saudara. Mengatur 2 istri sama ngatur perusahaan. Sulit mana? Sulit perusahaan. Sulit ngatur 2 istri. Halo? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu? Si ngomong nggak tahu, ikut kepingin. Saudara, Alkitab mencatat Elkana ternyata saudara, dia gagal. Dia nggak adil. Dia memberikan bagian nggak adil. Hana, istri yang pertama nggak punya anak. Istri kedua punya anak, tapi punya anak 2 sama Penina. Seharusnya dibagi rata. Tapi Hana dapat hanya 1 bagian bertahun-tahun. Maka dari itu tidak bisa saudara keadilan terjadi di dalam sebuah rumah tangga mempunyai lebih dari 1 istri. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli bernama Hofni dan Penihas. Ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikan kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak laki-lakinya dan perempuannya masing-masing sebagian. Ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Hana gara-gara kandungannya itu ditutup, dia hanya dapat 1. Nggak adil saudara. Tetapi madunya, siapa madunya? Penina. Selalu apa? Menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Di ayat yang ke-7. Demikian terjadi dari kapan? Dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Tuhan. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tetapi di ayat selanjutnya, Hana tidak menyerah. Hana tidak pernah mengatakan aku sudah tidak punya harapan. Bertahun-tahun pertanyaannya bagaimana dia bisa bertahan? Karena dia mengenal Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Dan dia mempunyai pengenalan. Tidak cukup, kita lihat yang selanjutnya saudara. Yang ketiga,
Hana berani bernasar dan berani bayar harga. Dan dia katakan, kalau dia melahirkan putra untuk akan diberikan pada Tuhan. Coba kita renungkan, saudara. Hana mengalami tekanan, Hana mengalami satu penghinaan, Hana mandul, dan dia bisa bertahan bertahun-tahun. Jawabannya satu, pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, dia berdoa, dia punya konektivitas. Dan doanya nggak hanya satu hari tiga kali, tapi doanya terus menerus. Doa yang bertalu-talu. Saudara, saya pernah mengalami sebuah tekanan. Sudah divonis persoalan ini sudah deadlock. Dan saya 1 minggu baru harus ambil keputusan. Saudara, saya dapat tentang doa terus menerus itu. Saya ngomong sama istri saya. Jangan takut, kita ada waktu. Kita ada waktu 1 minggu, kita ada waktu satu minggu 24 jam. Dan kita berdoa terus menerus. Saudara, nggak sampai seminggu Tuhan berperang bagi saya. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, saudara. Itulah kedahsyatan. Saudara, kalau saya bicara tentang waktu saya di dunia sekuler, saudara, hampir setiap hari saya mengalami mujizat yang dikatakan oleh klien saya, buyer saya mengatakan kamu kena klaim. Tetapi melalui sebuah proses, melalui firman, melalui doa yang bertalu-talu, Tuhan kasih saya hikmat. Satu hari, saudara, saya mendapatkan satu order. Dan saya produksi order itu. Satu kontainer rusak separuh, saudara. Dan separuh itu saya harus kirim pakai pesawat. Pada malam hari, saya dapat info saya harus berjumpa dengan buyer untuk mempertanggungjawabkan karena waktunya sudah terlambat dan saya harus dipenalti. Pada waktu saya berada di ruangan makan, istri saya almarhum mengatakan, besok kamu menghadapi orang ini, hati-hati. Orang ini jahat. Saya ingat doa bertalu-talu, saudara. Pada waktu saya berdoa, malam-malam saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Saya dapat ayat, saudara. Subuh saya dapat ayat Yesaya 45. Aku akan buka pintu gerbang, aku patahkan semua pintu-pintu. Waktu saya mendengarkan ayat ini, mendapatkan ayat ini, iman saya mulai bangkit. Jadi subuh itu saya bangun, saya dapat ayat, saya ucapkan. Karena saya kenal Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Dia sanggup yang tidak bisa jadi bisa. Saudara, ini pengalaman yang benar-benar terjadi yang saya alami. Saya punya meeting saya jam 8. Saya berangkat subuh jam 5 sampai di airport jam 6. Tiba di Jakarta jam 7. Dari jam 7 saya masuk ke kantor buyer saya jam 8. Janjinya jam 8. Saya tunggu jam 9, mereka belum keluar dari ruangan meeting, mereka sedang meeting. Jadi mereka lebih dahulu datang. Saya nggak tahu, saya bisa bertahan. Tetapi mulut saya selalu mengucapkan, Tuhan terima kasih saya dapat Yesaya 45.
Engkau mematahkan semua palang-palang besi. Engkau akan memberikan aku harta yang terpendam. Saya ucapkan terus. Jam 9, jam 10 belum keluar. Jam 11, jam 12. Biasanya kalau sudah 2 jam saya tinggal pulang, saudara. Tapi hari itu saya mengalami doa yang bertalu-talu. Saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan kasih pewahyuan, kasih hikmat, kasih pengenalan dengan Dia. Saya merasakan hadirat Allah begitu dahsyat. Jam 1, saudara. Biasanya orang mukanya mesti panjang. Saya tidak. Tidak seperti saya sebelumnya, saudara. Sejak saya dapat firman itu, saya mengucapkan doa di saat-saat saya menunggu eksekusi. Saya akan diklaim, saya akan divonis, dirugikan sekian ratus juta. Tetapi saudara, jam 1 itu rapatnya selesai. Dari jauh saya dipanggil. Padahal saya hanya ketemu dia sekali. Saya dipanggil, orangnya besar sekali. Saya masih ingat namanya Mr. Schuder. Dia datangi saya, dia panggil, "Jul saya." Kaget saya. Saya kira ngapain orang ini marah. Tetapi dia enggak marah. Saya dipeluk, saudara. Dipeluk. Mulai hari ini kamu akan aku jadikan supplier utama. Saya enggak ngerti, saudara. Saya enggak ngerti apa yang dimaksud Tuhan. Dia bisa ngomong supplier utama, saya enggak ngerti. Saya masih bilang, "Pak, Mister, saya ada masalah." Tidak, tunggu masalah itu nanti. Mulai hari ini kamu tak jadikan supplier utama. Maksudnya apa? Dari 10 supplier, jadi 1 kamu saja yang dapat order dari saya. Oh iya, saya masih goblok, saudara. Masih bodoh, enggak ngerti. Ordernya 10 pabrik, dijadikan 1, dikasihkan saya. Saudara, saya masih melihat masalah. Masalah kenapa? Mau diklaim. Masalah, saudara. Saya bilang, kita ada masalah. Tapi doa itu terus. Dia bilang, kamu enggak paham. Enggak. Sudah, apa masalahmu? Ini barang, 1 kontainer yang bisa dipakai hanya separuh. Dan uangnya ini ratusan, waktu itu miliar kalau nggak salah, saya lupa. Bagaimana caranya? Oh, ini masalahmu. Berangkat pakai pesawat. Loh, yang bayar? Saya. Kaget saya. Saya yang salah. Dia yang bayar. Bayar pesawat, saudara. Saudara tahu, 1 kontainer punya barang, itu 1 Boeing gak cukup, saudara. Lantas saya bilang, klaimnya bagaimana? Gak usah diklaim. Loh, barang ini ada 1/2 kontainer. Kirim. Cepet-cepet saya pegang tangannya. Janji lo ya. Jangan rubah lo janjimu. Dia ketawa. Tidak rubah. Berangkatkan. Pesawat saya yang bayar. Tidak ada klaim. Jadi sesuai apa yang sudah saya tetapkan. Kerjakan. Saya asalnya pelunga-pelungu. Tapi karena kedahsyatan Tuhan. Tuhan jawab doa yang bertalu-talu. Tidak cukup itu. Saya ini orangnya suka menganalisa. Kenapa dia tidak mau mengklaim saya? Kenapa? Bagaimana caranya?
Karena secara matematik saya sudah nggak berjalan. Saudara tahu, kita ada kirim sebagian hanya berapa ratus yang dianggap salah. Jadi QC-nya, quality control-nya itu takut dikirim dulu. Lihatin, suruh buyernya lihat, cocok tak? Ternyata itu laku. Dan saudara, barang itu jadi booming. Selama 3 tahun, satu model itu ratusan ribu saya produksi dengan model satu itu. Dan Tuhan membuka satu paradigma yang baru. Yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Sehingga nama saya ternama di Jerman. Mengapa? Barang yang salah, barang yang rusak, yang tidak bisa menurut aturannya tidak bisa dipakai, ternyata dijual laku keras. Booming saudara. Dan musuh-musuh saya, dia tidak bisa bikin yang salah. Di luar prosedur saya bikin, dan yang bisa bikin salah hanya saya. Produk salah tapi jadi berkat. Allah yang kita sembah itu kreatif. Doa yang bertalu-talu saudara. Yang ketiga, yaitu bernasar saudara. Bernasar itu, Hana itu bernasar. Kalau aku bisa mendapatkan putra, seorang putra. Padahal Hana kepengen punya putra itu. Kalau aku bisa dapat, semuanya saya berikan pada Tuhan. Saudara, iman yang seperti ini tidak ada saudara. Dia berikan yang terbaik. Kerap kali kita itu memberi yang tidak terbaik. Kalau anaknya yang tidak pinter, dikirim ke gereja saudara. Sekolah teologi. Kalau yang pinter dicari tempat dokter. Businessman. Tapi saudara tahu, banyak anak-anak yang dibuang di tempat ini. Mereka jadi orang yang luar biasa. Kenapa? Jika kita berdoa bertalu-talu. Dan Hana berani bayar harga. Dia berikan yang terbaik. Dia bernasar. Yang terbaik kalau aku dapat putra. Putra itu saya berikan kepada Tuhan. Dan tidak ada satu cukur. Rambutnya tidak kena pisau cukur. Rambut itu bicara tentang mahkota, saudara. Dan dia berkatakan bahwa dia akan membuatkan supaya yang terbaik. Dia tidak mau mengubah apa yang sudah Tuhan ciptakan. Sampai rambut pun dia tidak mau ubah. Hari-hari ini kan banyak orang-orang yang suka mengubah. Alis api-api dibrondoli saudara. Terus ditesik saudara. Tuhan memberikan saudara apa adanya. Itu yang terbaik. Amin. Saudara dikasih pesek. Ada manisnya. Kalau semua mancung elek saudara. Ada pesek, ada mancung. Jadi indah saudara. Amin. Enggak amin saudara. Tidak usah jauh-jauh saudara. Kalau Tuhan kasih saudara apa saja.
itu adalah yang terbaik. Pak, bojoku itu dulu langsing, Pak. Saiki, Pak, kayak kulkas, Pak. Dia enggak ngerti. Kulkas itu ada kelebihannya. Betul? Lek dirangkul mantap, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau yang seger, gak usah takut. Ciptaan Tuhan. Yang keempat, saudara. Hana memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Dengan mudah Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sehingga Hana dapat bertahan bertahun-tahun menghadapi masa sukar. Bisa curhat. Curhat sama Tuhan. Itu tandanya dia punya hubungan yang akrab. Hubungan doanya yang begitu luar biasa. Yang tidak pernah berhenti. Sehingga pada waktu dia berdoa ada urapan yang turun. Yang menguatkan dia. Menghibur. Mengasihi dia. Sehingga dia bertahan. Sehingga dia menguasai pikirannya. Pikirannya dipenuhi dengan firman dan doa. Peperangan yang sengit bukan di padang gurun, tetapi peperangan yang paling sengit di pikiran saudara. Di dalam kitab Samuel pasal 1 ayat 14 ayat sampai 16 dikatakan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Saudara, lepaskan dirimu daripada mabukmu. Jadi waktu dia berkomat kami, dia berdoa. Dia dianggap orang gila, mabuk. Saudara, seperti pada waktu Daud. Daud seorang raja dan dia seorang raja yang diurapi. Dan waktu dia mendapatkan kemenangan, dia merasakan ada kuasa kasih Tuhan. Dia tahu itu semua karena Tuhan. Dia menari, dia buka bajunya. Dia buka baju itu bukan berarti dia itu mau membuat sesuatu dari kedagingan, tapi tidak. Dia buka baju itu, dia lepaskan jubah sebagai seorang raja. Dia mau merendahkan hati dan menari-nari bagi Tuhan. Dan waktu dia menari-menari bagi Tuhan, banyak yang memberi komen. Komennya bagaimana? Raja. Gayanya kayak kuli. Mosono raja dangdutan. Komennya macam-macam, saudara. Genit banget. Awak wis krempeng. Buka baju lagi. Tidak, saudara. Daud dia mempunyai sesuatu yang dahsyat. Dia tahu, dia merendahkan dirinya. Dia buka jubah sebagai raja. Dia menari untuk Tuhan. Banyak orang Kristen di sini jaim. Banyak orang Kristen pada akhir zaman ini sangat-sangat jaim. Tapi saudara, saya perlu sampaikan, Tuhan itu sedang mendidik saudara dan saya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan jaim? Ini dulu, cerita dulu. Kalau dulu ada yang aktif ke gereja, berdoa, ikut semua kegiatan gereja di FA, akhirnya jadi pengurus FA. Lama-lama karena dia rajin, karena dia doa, maka diangkatlah. Dia jadi asyar. Ini dulu. Sekarang gak ada. Begitu pakai jaket. Rendah gak?
Ngomongnya sudah beda. Biasanya shalom, sekarang shalom. Pada waktu altar call biasanya pasti datang saudara, minta didoakan, diurapi. Sekarang enggak. Karena apa? Aku harus pakai jas. Jaim. Tapi saudara, kalau kita di mata Tuhan jaim, kita rugi sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, kasih Allahmu dengan segenap hatimu. Itu bicara tentang all out. Dengan segenap jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dan dengan segenap kekuatan. Saudara, ini yang harus kita belajar. Betapa pentingnya kita memberikan kehidupan kita di dalam ibadah sehari-hari, bukan hanya di gereja. Berikan yang terbaik. Amin, saudara. Hanya mencurahkan hati. Dia cerita, Tuhan beri aku kekuatan. Dia nggak cari tetangga, dia nggak cari orang lain. Dia cari Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Saudara, pada waktu dia curhat sama Tuhan, beda dengan curhat dengan manusia. Manusia kadang-kadang bisa bocor. Manusia kalau dicurhati, kadang-kadang bisa jadi hakim. Tapi Tuhan enggak. Waktu Hana curhat, Elia ngomong, kamu mabuk. Tuhan pakai Hana diberikan pengurapan yang baru. Di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang yang sangat bersusah hati. Kalau susah, jangan cari manusia, cari Tuhan. Anggur ataupun minum yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Inilah kerendahan hati, inilah yang dirindukan Tuhan, bahwa saudara cerita apa adanya kepada Tuhan. Kita kerap kali kalau doa, hanya doa minta apa? Nuntut Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab, aku ini akan bangkrut dan aku akan mempermalukan Tuhan. Aku akan tidak mau jadi batu sandungan. Aku lebih baik tidak ke gereja. Goblok-goblokmu dewe. Salahnya Tuhan? No. Tuhan tidak pernah salah. Kalau saudara berdagang menghadapi proses persoalan, itu tandanya saudara sudah waktunya curhat kepada Tuhan. Seluruh isi hati saudara engkau curahkan kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan dengan benar, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka pewahyuan itu akan turun. Dan saudara mendapatkan hikmat. Dan saudara mendapatkan penguatan. Dan saudara akan melihat setajam mata Raja Wali. Dan mujizat itu akan terjadi.
harapan harus dimiliki. Sebagai orang percaya. Yang kelima, saudara. Hana taat kepada hambanya yang diurapi. Sehingga Hana menerima kuasa mujizat dari Allah. Saudara, ketaatan itu menentukan masa depan seseorang. Mari kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Pasal 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Berubah. Pikirannya Eli sudah berubah. Pada waktu Hana menjawab, aku bukan orang yang mabuk. Eli hatinya tersentuh. Mata rohaninya mulai terbuka. Orang ini sungguh-sungguh. Maka Eli adalah orang hamba yang diurapi Tuhan. Sesudah di ayat yang ke-18 dikatakan, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalulah keluarlah perempuan itu yang mau makan dengan muka yang tidak muram lagi. Pada waktu Eli menjawab dengan selamat dan apa yang dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Eli dari pertama ngomong dia mabuk, berubah 180 derajat. Sesuai dengan apa yang kamu minta. Apa sikapnya Hana? Dia juga berubah. Dia punya sikap terima kasih. Biar hambamu mendapatkan belas kasihan. Dan dia keluar, sudah gak sedih lagi. Kenapa? Dia dapat jawaban. Dia yakin, dia mantap, dia pulang. Dia mendapatkan kemenangan. Yang selanjutnya, saudara. Ayat ke-19. Keesok harinya, bangunlah mereka. Itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak lelaki yang namanya. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah meminta daripada Tuhan. Renungkan saudara. Hana sudah berubah. Dan dia punya iman percaya. Dia taat kepada hambanya yang diurapi. Walaupun pada awalnya mendiskreditkan dia orang mabuk. Tapi pada waktu dia menjawab, Eli bisa menangkap dan Hana bisa menyikapi. Dengan ketaatan dia pulang. Dia mengambil langkah iman. Dia bersetubuh dengan Elkana. Dan jadilah mujizat Tuhan. Ketaatan mengubah masa depan Hana. Amin. Saudara, banyak sekali kita ini sering terkontaminasi oleh keadaan. Kita sering kali kita merasa kelihatannya oke, tapi di dalam kita rapuh. Hana di luarnya kelihatannya rapuh, tapi dalamnya ada roh Allah. Amin.
Saudara, hari ini kenali diri saudara. Saudara adalah orang yang berdoa atau orang yang menyerah. Dan fakta membuktikan orang yang menyerah, dia tenggelam di dalam kesedihan dan dia tidak pernah mengalami mujizat. Hari ini saudara adalah orang yang tidak menyerah. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami rindu berikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Karena setiap persembahan kami bawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah. Boleh berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Ya. Dari utara ke selatan, kata terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Silakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Katakan dari pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dalam tinggi. tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau menari lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Mari goyangkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi katakan. Biar segala yang bernafas, Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. bersorak-sorai. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, Puji Dia dengan tarian. dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia.
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.